Selamat sore sekarang, rekan-rekan semua. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang relay kaki 5 atau relay engine pada Timor DOHC ya. Sebelum saya ngebahas tentang relay ini sendiri, saya ingin sedikit kita memberikan masukan dasar dalam kita menganalisa gitu. Ketika kita menganalisa sistem elektrikal, mau relay, sensor-sensor, coil, delco, dan lain-lainnya, ketika perangkat elektrikal itu sendiri tidak bekerja, jangan langsung memvonis bahwa relaynya yang bermasalah gitu, atau sensor-sensornya yang bermasalah. Intinya ketika suatu perangkat elektrikal tidak bekerja, jangan langsung memvonis bahwa perangkatnya itu memang bermasalah. Tapi kita cek dulu nih, suatu perangkat elektrikal bisa bekerja kalau arus yang dibutuhkan oleh perangkat itu sendiri memang sudah terpenuhi. Nah, untuk relay kaki 5 yang sekarang akan kita bahas, bisa bekerja normal kalau arus apa nih yang harus masuk ke relay itu sendiri, agar relay ini bisa bekerja, dan hasil dari relay itu menghasilkan arus kemana aja. Ini kita bahas. Seperti kita ketahui bersama, relay kaki 5 Timor tuh seperti ini nih. Ini yang benar ya, kode pin-pinnya 30, 85, 86, 87, 87 nya 2. Nah, saya juga pegang salah satu relay kaki 5 juga, cuman yang ini ya, untuk relay kaki 5 yang ini pinnya 30, 86, 85, 87 dan 87A. Ini nggak cocok nih. 87 yang kodenya 87 nya ada A nya itu nggak cocok. Jadi kalau misalnya kita mau beli relay kaki 5 buat Timor, jangan sampai 87 ada A-nya, itu udah nggak bisa nggak cocok lah untuk Timor. Ini kita abaikan ya. Ini nanti kita bahas yang memang cocok untuk buat Timor ini. Relay kaki 5 yang pin 87-nya ada 2. Jadi nggak ada A-nya. Semua kerja relay, mau mobil apapun, arus pinnya itu sama. 30 ini arus positif standby. Maksudnya standby itu dia arusnya didapat dari sikring yang besar yang ada di box sikring. Mau dikontak on mau tidak, dia tetap ada nih arus yang 30. Yang kedua, pin 86. Yang 86 ini ya. Ini pun arusnya positif. Cuman 86 arusnya muncul ketika kontak di on kan. Jadi ketika kontak on, dia muncul nih baru arusnya. Yang ketiga, arus 85. Semua relay mobil arus 85 itu negatif. Cuman kalau untuk relay engine Timor, 85-nya itu dia nggak ketika dikontak on nggak standby dia muncul terus, atau dia standby di arus negatifnya ada terus, enggak. 85 ini arusnya hanya muncul 3-4 detik ketika kontak di on kan. Ketika kontak di on kan, truk muncul lalu hilang. Ini nih ya, 85. Ini hasilnya dari mana nih? Arus negatif 85 ini dari mana penghasilnya? 85 ini arus dari ECU, arus negatif. Nah, untuk 87 ini hasil output dari relay itu sendiri. Jadi setelah pin 3 ini terpenuhi, baru relay akan mengeluarkan arus 2 ini, 87. Ini arus hasil output positif, arus positif. Nah, ini 87 ini
kemana aja hasilnya. Yang atas ini buat ke full pump. Jadi kalau misalnya full pump nih bekerja nih ya, misalnya kita kontak on, kalau misalnya relaynya bekerja normal, tang tet, dia langsung mati 3-4 detik. Ini yang mempekerjakannya, yang mengatur arus 3-4 detiknya full pump bekerja tuh ini nih, arus massa ini yang dari ECU ini. Yang 87,5 ini arus output untuk ke sensor-sensor, mulai dari TPS, ISC, map sensor, CO potensio, injektor pun ini dari sini 87,5. Nah, yang jadi permasalahan selama ini Timor itu relaynya nggak bekerja, itu yang bikin rumit itu ini nih, arus 85, arus negatif. Kalau 30 nggak muncul, dari sikring, tinggal ganti sikring. 86 nggak muncul, dari kontak on, yang berasalnya dari sikring juga, sikring yang di dekat pedal gas. Ini 830 dan 86 hilang, kita ganti sikring misalnya nggak muncul pun, kita tinggal jumper pakai kabel dari positif aki pun nggak jadi masalah gitu. Yang jadi masalah ini arus negatif ini yang 85, ini dari ECU. Ketika 85 ini hilang, nggak bisa dia di jumper dari negatif langsung dari aki ataupun dari bodi, itu nggak bisa. Dia arus tegangan negatifnya harus dari ECU, karena arus yang muncul ini yang muncul negatif dari ECU ke pin 85 ini juga sebagai penanda bahwa ECU bekerja secara normal. Yang jadi permasalahan, terus Om Nanang nih, ECU bisa bekerja normal, harus seperti apa sistem arusnya? Wah, itu nanti kita bahas lagi, karena arus yang ke ECU itu ada beberapa, dan pembahasannya harus pada momen nanti, momen berikutnya gitu loh. Nah, intinya itu seperti itu. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan Om Nanang, ketika mesin panas, mobil starter mudah tapi nggak mau hidup, apakah ada gejala ada kemungkinan dari relay kaki 5? Ya ada. Cuman masalahnya bukan relay rata-rata, jarang relay, karena relay kaki 5-nya yang lemah. Kemungkinan selalu ada, cuman kebanyakan masalah dari arus yang diperlukan ini nih, 86, 30, 85 ini ketika mesin panas tidak terpenuhi. Bisa dari negatif ECU-nya yang hilang, bisa 30-nya yang lemah, arusnya ada tapi nggak lemah, tapi nggak kekuatan ampernya kecil gitu loh, 8 atau 86-nya yang lemah. Terus yang penyebab 30 dan 86 lemah dari apa? Koneksi kabel pun bisa, koneksi sikring pun bisa gitu. Yang namanya mobil tua itu harus selalu kita ambil kemungkinan ya. Jadi dia nggak ada ilmu pasti lah. Untuk mobil tua itu segala kemungkinan selalu ada, koneksi kurang kuat pun ya bisa bikin lemah gitu. Nah, ini yang saya pegang ini relay biasa, tapi selama saya nanganin mobil Timor DO, saya nggak pernah pakai relay kaki 5 yang ori. Om boleh tanya deh orang-orang yang beli unit dari saya yang mesin yang tipe DOHC, pasti unit dari saya nggak pernah pakai relay ori. Saya hanya pakai relay biasa, yang mereknya pun kalau nggak Hala ya Bos gitu kan. Tapi kondisi normal ya normal. Karena apa? Karena arus sistem perkabelan yang masuk ke pin-pin yang dibutuhkan memang dalam kondisi baik, dan perkabelan outputnya pun dalam kondisi baik gitu loh. Jalur ke full pumpnya baik, jalur ke sensor-sensor baik, makanya dia akan tetap bekerja dengan normal. Ada kejadian ketika mesin panas di starter susah hidup, diganti relay baru dia normal. Banyak seperti itu.
Tapi ketika nanti si relay itu panas begitu lagi ya banyak ya. Apa yang jadi masalah ya itu yang tadi yang saya bilang, sistem arus yang ke pin-pin di relay itu sendiri tidak dalam kondisi baik, seperti itu. Intinya relay kaki 5 itu ini di timor tuh agak sentral fungsinya gitu. Karena timor itu ya sistem relaynya untuk engine hanya menggunakan satu relay. Kalau kita perbandingkan dengan mobil-mobil lain, di mobil lain untuk ke full pump relaynya beda, untuk ke sistem sensorik relaynya beda. Di timor ini semuanya ditanggung sama dia nih, relay kaki 5. Makanya sistem arus yang kesini normal, insya Allah mobil timor itu jarang bermasalah. Jarang kayak susah hidup atau gampang mati atau berebet dan detek monyet, jarang bermasalah. Seperti itu. Sementara seperti itu karena waktu juga sudah maghrib. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lambang TO.